Jawab Raffi. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Memulihkan status Tuan Muda Sean. Di area merokok rumah sakit, selalu ada berbagai macam orang yang bisa ditemui. Sambil merokok menunggu Cynthia, beberapa pria parubaya berinisiatif untuk mengobrol dengan Sean. Istri mereka juga sedang hamil dan melahirkan. Namun, wajah mereka terlihat dipenuhi dengan kebahagiaan karena menjadi ayah baru. Mereka juga tidak perlu melakukan tes DNA, tetapi mereka percaya 100% bahwa anak yang lahir adalah anak mereka. Benar. Mana ada orang biasa yang memiliki kisah yang begitu berliku. Menikahi seorang wanita cantik seperti Gianna yang menarik banyak pria membuat Sean ditakdirkan untuk mengalami rasa sakit yang sepadan. Cynthia segera bergegas ke rumah sakit. Dia tiba di area merokok untuk bertemu Sean dan memintanya untuk menunggunya di sini dulu. Kemudian, dia naik sendirian. Seperti Sean, Cynthia membeli sekeranjang buah dan suplemen. Saat tiba di kamar VIP Gianna, masih ada dua penjaga di luar kamar. Mereka tidak sama seperti sebelumnya, tetapi mereka masih sulit untuk diawati. Seorang penjaga melirik sosok cantik Cynthia dan berkata dengan datar, "Nama dan satuan kerja." Cynthia menjawab dengan arogan, "Cynthia, Presdir perusahaan Best Express." Presdir Best Express." Presdir Cynthia." Kedua penjaga itu seketika ketakutan. Mereka tahu Presiden Direktur Best Express berada di tingkat yang sama dengan bos mereka, Yuanga Leono. Popularitas serta harga saham Best Express saat ini juga sudah menginjak secepat kilat ekspres. Penjaga itu buru-buru membungkuk dengan hormat. "Presdir Cynthia, silakan masuk." Cynthia masuk sambil membawa barang. "Oh, Kak Cynthia datang rupanya." Begitu melihat Cynthia, Yoga buru-buru menghampiri dan menyambutnya. "Kak Cynthia, akhir-akhir ini kakak sedang sibuk, tapi masih sempat menjenguk istriku. Kakak benar-benar perhatian. Bahkan kakak juga membawa hadiah. Buahnya terlihat enak. Berikan padaku saja." Cynthia menyerahkan keranjang buah dan suplemen pada Yoga, kemudian berjalan menghampiri Gianna. "Kak Cynthia." Gianna turut menyapa Cynthia dengan sopan. "Gianna." Cynthia juga menyapa dengan ramah. Dalam hal bicara basa-basi di antara wanita, Gianna beberapa tingkat lebih buruk daripada Cynthia. "Gianna, bagaimana pemulihanmu?" tanya Cynthia, pertama-tama memerhatikan Gianna dulu. Gianna tersenyum dan menjawab, "Jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatian Kak Cynthia." Cynthia pun memandang ke arah si kembar dan berkata dengan gembira, "Bayi-bayi ini sangat cantik dan tampan. Mereka pasti cantik dan tampan ketika tumbuh dewasa." Gianna sendiri sangat percaya diri dengan penampilan si kembar. Setelah mengobrol sebentar, Cynthia berkata, "Sebenarnya, maksud kedatanganku yang pertama adalah untuk menjenguk si kembar. Yang kedua, aku ingin meminta bantuanmu." "Bantuan apa?" tanya Gianna. "Bisakah si kembar melakukan tes DNA dengan Sean?" pinta Cynthia. Baru pada saat itulah Gianna tahu bahwa Cynthia datang ke sini untuk Sean. Ekspresi wajah Gianna segera berubah. "Tidak bisa." Cynthia tidak menyangka Gianna begitu keras kepala. Dia berkata, "Apa kamu merasa si kembar masih terlalu kecil sehingga tidak ingin melakukannya sekarang? Kami bisa menunggu beberapa hari lagi. Bagaimana kalau seminggu lagi? Atau setengah bulan lagi? Beritahu tanggalnya saja agar Sean bisa tahu bayangannya." Gianna tetap bersikeras dan teguh berkata, "Aku tidak akan membiarkan anakku melakukan tes DNA dengan Sean. Tidak akan pernah." "Kenapa?" tanya Cynthia. Gianna langsung menjawab, "Karena itu tidak masuk akal.
Bagaimana jika si kembar memang anaknya? Bisakah mereka mewarisi warisan keluarga Yuwono? Pada akhirnya, bukankah tetap aku dan Yoga yang membesarkan mereka? Cynthia berpikir sejenak dan berkata, begini saja. Jika si kembar terbukti sebagai anak Sean, aku bersedia memberimu 200 miliar sebagai tunjangan atas namanya. Bagaimana? 200 miliar. Baik Giana maupun Yoga sama-sama tercengang. Bukankah Cynthia yang hanyalah pacar Sean ini terlalu berlebihan? Anak ini tidak ada hubungannya dengan Cynthia. Wanita lain pasti akan memikirkan cara untuk mencegah pacarnya memberikan uang pada anak-anak mantan istrinya. Cynthia sangat baik. Dia bahkan membantu pacarnya menghidupi anak-anak mantan istrinya. Dasar Sean bajingan. Bisa-bisanya ada wanita yang bersedia menghabiskan 200 miliar untuknya. Tanda seru. Tiba-tiba Giana merasa dipermalukan dan iri. Sebagai mantan istri Sean, melihat Cynthia menginjak-injaknya dengan uang seperti ini, dia langsung menolak. Tidak. Aku juga punya 200 miliar. Aku tidak butuh uangmu. Keluarga Wangsa tidak seperti dulu. Ketika keduanya pertama kali bertemu, 200 miliar adalah jumlah yang besar bagi Giana. Bagaimanapun juga, Giana bahkan rela tidur dengan Cahyadi untuk bisa mendapatkan kehidupan puluhan miliar. Tapi, sekarang Giana bahkan tidak menganggap penting uang sebesar 200 miliar. Baiklah kalau begitu. Jika kamu berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Janji 200 miliar ini berlaku kapan saja. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Melihat Giana yang tetap teguh pada pendiriannya, Cynthia tidak ingin membuang lebih banyak waktu. Setibanya di area merokok di lantai bawah, Cynthia melihat Sean sambil menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak setuju melakukan tes DNA, tapi kamu tenang saja. Aku akan mencari waktu untuk berbicara dengannya lagi. Cynthia menghibur Sean. Sean menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Cynthia. Kamu bekerja saja. Jangan khawatirkan masalah ini. Aku punya caraku sendiri. Sean merasa tidak tega pada Cynthia. Masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Sean merasa tidak tega melihatnya khawatir karena masalah mantan istrinya. Sean mengantar Cynthia bekerja, kemudian menelepon pengurus virus lagi. Tuan muda, ada yang bisa saya lakukan. Pengurus virus seperti bisa merasakan Sean akan menyuruhnya untuk melakukan hal besar. Sean berkata, aku ingin mengakuisisi 10 perusahaan pengiriman paket kilat domestik teratas lainnya selain Best Express dan Secepat Kilat Express. Seperti Fast Express, Jet Express, 365 Express, Daily Express, dan Antar Cepat Express. Selain itu, aku juga ingin mengakuisisi 3 perusahaan pesan antar. Kami Antar, GetFood, dan TechFood. Pengurus virus di seberang telepon terkesiap. Itu karena dia tahu bahwa mengakuisisi begitu banyak perusahaan membutuhkan ratusan triliun. Pengurus virus bertanya, Tuan muda, apakah Anda akan menjadikan Cynthia presidir perusahaan-perusahaan ini juga? Tidak. Aku yang ingin menjadi presidir. Jawab Sean. Aku berencana mendirikan perusahaan grup milikku sendiri, seperti di Jakarta sebelumnya. Aku ingin mendominasi Banten dan ingin menjadi orang terkaya di Indonesia. Pengurus virus menelan ludah dengan penuh semangat. Baik. Setelah menutup telepon, Sean menutup matanya. Dia mendongakkan kepalanya dan menatap ke arah langit. Sean sudah pernah mencobanya. Tidak memiliki uang, mengandalkan ketulusan, dan melayani semua orang. Tapi, Yoga memandang rendah dirinya. Julius juga memandang rendah dirinya. Keluarga Wangsa telah menelantarkan Sean, menantunya ini. Giana bahkan merasa Sean tidak pantas untuk melakukan tes DNA dengan si kembar, hanya karena Sean bukan lagi keturunan keluarga Yuwono.
Cynthia lah satu-satunya orang yang tetap bersama Sean. Kalau memang begitu, baiklah. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku tidak akan memedulikan perasaan kalian lagi. Aku memang seorang triliuner. Aku orang terkaya di Indonesia. Pada saat itu, Presdir Sean yang sangat berkuasa di Jakarta akan kembali lagi. Giana, saat kamu bertemu denganku lagi, aku ingin kamu berlutut dan memohon padaku untuk melakukan tes DNA dengan si kembar. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.